Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan ini kita masih membahas buku Memberi Setangkai Perubahan. Ini bukunya mungkin terbalik di dalam kamera ya, monitor, tapi isi bukunya adalah tentang memberi setangkai perubahan ya. Judulnya Memberi Setangkai Perubahan. Kita mulai, kita baca halaman 30 sampai nanti selesai pada menit ke-10 gitu ya, kira-kira 10 menit. Kita mulai. Dalam rangka memberi manfaat optimal bagi lingkungannya, maka seorang muslim harus terlebih dahulu bersedia mencanangkan diri untuk tidak menjadi beban lingkungannya. Oleh karena itu, seorang muslim wajib atau harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar ia dapat mencapai sukses dalam bisnis. Hal ini penting agar ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar sukses dalam bisnis yang dikelolanya, maka seorang muslim perlu atau hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan mengelola waktu. Kegiatan ini penting karena orang sukses dan orang gagal memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam setiap hari. Hal yang membedakan keduanya terletak pada kemampuan memanfaatkan waktu. Orang-orang sukses sangat cermat dalam memanfaatkan waktu, sebaliknya orang-orang gagal sangat menganggap remeh waktu. Kedua, kegiatan mengelola pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Kegiatan ini penting karena orang-orang sukses cermat dalam menawarkan berbagai pilihan kegiatan yang berkebajikan melalui pemikirannya. Berbagai pertimbangan itu kemudian salah satunya dipilih untuk dilaksanakan. Penetapan memilih salah satu alternatif tindakan merupakan kegiatan dari sikap, sedangkan pelaksanaannya merupakan tindakan. Tindakan-tindakan terbaik kemudian diulang-ulang hingga menjadi perilaku. Ketiga, kegiatan membangun disiplin. Kegiatan ini penting karena seringkali ada pihak yang kurang mampu membangun disiplin. Disiplin adalah melakukan tindakan secara terkendali dengan cermat, tepat, dan terus-menerus. Contoh, seorang karyawan toko yang disiplin akan datang tepat waktu, melayani pembeli dengan baik, dan pulang tepat waktu. Keempat, kegiatan membuat rencana. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan ancaman. Kekuatan yang perlu diperhatikan antara lain kemampuan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, serta waktu yang tersedia. Selain itu, perhatikan peluang yang ada, hambatan fisik dan non-fisik yang dapat menghalangi sukses, serta kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Kelima, kegiatan yang kreatif. Kegiatan ini dilakukan dengan memikirkan dan menerapkan hal-hal baru. Misal, apabila membuka toko beras, bukalah toko beras di lokasi yang belum ada toko beras. Atau, apabila telah ada toko beras di suatu wilayah, maka bukalah toko beras yang berbeda dalam hal kualitas beras dan kualitas pelayanan. Pengertian yang berbeda ini hendaknya dimaknai sebagai sesuatu yang baik, tepatnya lebih baik dari yang lain. Meskipun hal-hal yang perlu atau hendaknya diperhatikan seorang muslim agar bisnisnya sukses, ternyata relatif berat, tetapi ia tidak gentar dengan beban yang dipikulkan kepadanya. Ia justru merasa bahwa beban yang dipikulkan itu merupakan pengakuan atas eksistensi dirinya. Selanjutnya, agar hal-hal yang dibebankan pada diri sendiri tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka seseorang harus, pertama, jujur, karena bermodalkan kejujuran, orang lain akan percaya pada dirinya, sehingga memudahkannya bersinergi dengan orang lain dalam melaksanakan bebannya. Kedua, profesional. Karena dengan bermodalkan profesionalitas, siapapun yang memerlukannya akan merasa puas dengan yang ia kerjakan. Ketiga, inovatif. Karena dengan bermodalkan inovasi, ia mampu menciptakan sesuatu yang baru. Setelah seorang muslim menerapkan sifat jujur, profesional dan inovatif dalam bisnisnya, selanjutnya ia harus berupaya dengan sungguh-sungguh mewujudkan tanggung jawabnya dengan bersikap. Pertama, meyakini
bahwa beban yang ada pada dirinya merupakan beban yang berada dalam koridor nilai-nilai Islam, sehingga beban tersebut memiliki sifat mulia dan dapat memuliakan orang lain. Kedua, oleh karena itu ia harus memiliki kegigihan dan mampu meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiarnya. Ketiga, sehingga ia dapat menjadi orang yang terpercaya, yaitu terpercaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terpercaya di hadapan sesama manusia. Oleh karena itu, seorang muslim selalu teguh dalam berikhtiar dan berjuang, sehingga ia juga selalu bersedia dengan sungguh-sungguh untuk berlatih dan berpikir keras. Hal ini penting karena ia harus mampu mengenal diri dan potensinya, sehingga ia dapat mengenal kekurangan diri, lalu memperbaikinya dan melatih dirinya secara optimal. Seorang muslim bersedia berlatih untuk, pertama, mampu mengenali situasi dan lingkungannya sehingga ia mendapatkan manfaat dari lingkungan dan sekaligus mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya secara profesional. Kedua, mampu membuat suatu perencanaan yang matang sehingga segala sesuatunya berjalan dalam jalur yang telah disepakati. Ketiga, mampu melakukan evaluasi setiap hasil karyanya, bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, dan senantiasa meningkatkan kinerjanya. Kesediaan seorang muslim untuk berlatih dan bekerja keras sangat relevan dengan keinginannya dalam melakukan distribusi kebajikan. Sebagaimana diketahui, agar distribusi kebajikan dapat dilaksanakan secara efektif, berdampak besar dan efisien, input minimal, maka seorang muslim yang akan melakukannya sangat perlu meningkatkan kapasitas diri. Untuk itu, ada beberapa persyaratan yang perlu ia penuhi, seperti pertama, memiliki rasa ingin tahu, pemikiran terbuka, dapat menerima perubahan, bersedia belajar terus-menerus, dan bersedia membangun suasana yang nyaman dan aman bagi dirinya dan orang lain. Kedua, bersedia menjadi orang yang tahu tentang sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Selain itu, bersedia melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak serta bersedia melakukan perbaikan kompetensi. Ketiga, bersedia berubah menjadi lebih baik. Bila gagal berubah, maka ia akan berusaha terus-menerus agar mampu berubah menjadi lebih baik. Untuk itu, ia akan mempelajari data valid dan reliable yang ada secara objektif sesuai tujuan analisis, sehingga ia mampu melakukan sesuatu dengan tepat, baik, benar, dan indah. Selain itu, ia bersedia terus-menerus mencari peluang agar menjadi lebih baik. Kapasitas seorang muslim yang tinggi juga meliputi kapasitasnya dalam memperoleh kepercayaan. Hal ini penting dalam konteks bisnis, khususnya ketika ia sedang berusaha membangun interaksi dengan orang lain, terutama agar orang lain merasa nyaman dan aman berinteraksi dengannya, serta berkenan membuat perjanjian atau kontrak dengannya. Selain itu, kapasitas diri juga hanya dapat ditingkatkan bila seorang muslim bersedia untuk terus-menerus ketat dan keras membangun disiplin diri. Kesemua ini membutuhkan referensi dan bacaan yang tepat agar ia dapat secara tepat pula memikirkan, bersikap, dan bertindak distributif dalam hal kebajikan. Tingginya kapasitas yang dimiliki seorang muslim akan memudahkannya dalam melakukan distribusi kebajikan bagi sesama manusia. Oleh karena itu, ia selalu berusaha melakukan perbaikan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau melakukan sesuatu dengan lebih baik. Tetapi upaya ini akan muncul hanya apabila ia telah memiliki kesadaran tentang pentingnya menjadi orang yang semakin baik. Agar dapat mencapai perbaikan, diperlukan pertama, upaya untuk membangun atau memperbaiki keahlian, pengetahuan, dan lain-lain. Sebagai contoh, bagi seorang muslim maka ia perlu memperbaiki keahlian dan pengetahuannya. Ia perlu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku serius atau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Kedua, upaya untuk melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, bagi seorang muslim, maka ia perlu memperbaiki cara interaksinya agar ia semakin mudah menyerap pengetahuan dan keahlian dari orang lain tanpa menimbulkan kerugian pada orang tersebut.
ia perlu menjajaki beberapa cara belajar agar ia dapat menemukan cara belajar yang cocok dengan dirinya. Banyak cara belajar yang dapat ia jajaki seperti belajar secara visual, melihat gambar, belajar secara audio, mendengar suara, belajar secara audio visual, mendengar suara dan melihat gambar, belajar sambil menulis, dan lain-lain. Belajar merupakan kebutuhan seorang muslim sepanjang masa, sehingga kebutuhan itu baru berakhir bila ia meninggal dunia. Ketiga, upaya untuk menciptakan suatu situasi baru yang lebih baik dari situasi sebelumnya. Sebagai contoh, bagi seorang muslim, maka ia perlu menciptakan situasi baru yang lebih cair atau lebih nyaman ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Dengan situasi baru yang lebih nyaman ini, maka ia akan lebih mudah melakukan interaksi yang saling menguntungkan dengan orang lain. Keempat, upaya untuk menemukan sesuatu yang baru atau menjadi orang pertama yang menemukan sesuatu hal yang penting. Sebagai contoh, bagi seorang muslim, maka ia perlu menemukan sesuatu yang baru pada dirinya, yaitu motivasi yang selalu diperbarui. Ia menjadi orang pertama yang mengetahui hakikat hidupnya, karena ia adalah orang yang paling dekat dengan dirinya sendiri. Sebelum orang lain mengetahui hakikat dirinya, ia adalah orang pertama yang mengetahui hakikat dirinya sendiri. Ia mengetahui tentang visi dan misi hidupnya, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, visi hidupnya, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat optimal bagi lingkungannya, misi hidupnya. Kelima, upaya melakukan sesuatu yang baru, yang dirancang dan diciptakan secara baru. Sebagai contoh, bagi seorang muslim maka ia siap memperjuangkan visi dan misi hidupnya dalam semangat baru. Hal ini diwujudkannya dalam motivasi yang lebih kuat dan dalam kualitas diri yang lebih siap dalam merespon dinamika sosial. Oleh karena itu, ia akan terus-menerus memperbaiki rancangannya agar terus-menerus nampak sebagai rancangan yang baru dan agar selalu siap menghadapi situasi yang selalu baru. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan seorang muslim tidak akan pernah sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memperhatikan ikhtiarnya dan memberikan ganjaran, reward atau pahala atas ikhtiar tersebut. Kesadaran semacam ini perlu dimiliki seorang muslim karena biasanya manusia sendirilah yang mengunci atau merantai dirinya sehingga ia tidak mampu memperbaiki diri. Sehingga kemampuannya menurun, kepercayaan orang lain terhadapnya juga menurun, dan potensinya turut terabaikan. Oleh karena itu, seorang muslim harus mampu berbeda dengan manusia pada umumnya. Ia, seorang muslim, harus terus memiliki motivasi yang kuat untuk memperbaiki diri. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sampai di halaman 36. Pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-8 akan kita lanjutkan. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.